Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ihsan Alhamdani dengan NIM 531251105. Di sini saya akan mempresentasikan potensi bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi resmi di kawasan ASEAN atau Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Tinjauan historis, sosiolinguistik, dan strategis. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. ASEAN adalah komunitas regional dengan 10 negara anggota dan keberagaman bahasa yang tinggi. Isu komunikasinya diperlukan bahasa kerjasama selain bahasa Inggris untuk mempermudah komunikasi, diplomasi, dan integrasi regional. Tujuan presentasinya adalah menganalisis potensi bahasa Indonesia atau BI berdasarkan 3 pilar utama, yaitu historis, sosiolinguistik, dan strategis. Yang kedua, tinjauan historis atau akar bahasa dan penggunaan awal. Yang pertama, asal-usul bahasa Melayu. Akarnya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang telah menjadi lingua franca perdagangan dan agama di Nusantara selama berabad-abad atau sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Bukti-buktinya adalah penemuan prasasti-prasasti berbahasa Melayu kuno. Pranasionalnya, Sumpah Pemuda 1928 yang diikrarkan sebagai bahasa persatuan, bukan hanya bahasa negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 ditetapkan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Tiga, relevansi regional. Kesamaan atau kedekatan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand Selatan memberikan landasan historis yang kuat di kawasan ini. Yang ketiga, tinjauan sosiolinguistik atau jumlah penutur dan fungsi. Yang pertama, jumlah penuturnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di kawasan ASEAN atau sekitar 270 juta penduduk Indonesia, ditambah penutur di negara lain. Kekuatan ini melampaui bahasa Melayu di negara lain. Gabungan penutur bahasa Indonesia atau Melayu mencakup lebih dari 300 juta orang di Asia Tenggara. Yang kedua, fungsi bahasanya. Alat pemersatunya adalah bahasa Indonesia berhasil menyatukan ratusan suku dan bahasa daerah di Indonesia. Fungsi ini bisa direplikasi di skala regional. Yang kedua, bahasa iptek dan media adalah bahasa Indonesia telah berfungsi penuh sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, pengembangan iptek modern, dan media massa. Yang keempat, tinjauan strategis atau keunggulan dan diplomasi. Keunggulan strukturalnya. Yang pertama, struktur yang sederhana. Bahasa Indonesia relatif mudah dipelajari atau tata bahasa tanpa perubahan bentuk kata atau konjugasi yang kompleks. Yang kedua, sistem penulisannya adalah menggunakan huruf Latin yang memudahkan adaptasi internasional. Yang kedua, potensi ekonomi dan diplomasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Menggunakan bahasa Indonesia akan mendukung hubungan dagang dan investasi regional. Yang kedua, diplomasi kebahasaan. Adalah Indonesia aktif melalui program BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang tersebar di ratusan lembaga di luar negeri, termasuk di negara-negara ASEAN. Yang ketiga, tujuan nasional adalah internasionalisasi bahasa Indonesia menjadi salah satu prioritas kebijakan nasional kebahasaan Indonesia. Yang kelima, tantangan menuju bahasa resmi ASEAN. Ada hambatan utamanya. Pertama, status bahasa Inggris adalah bahasa Inggris sudah mapan sebagai bahasa kerja utama ASEAN. Yang kedua, persaingan dengan bahasa Melayu. Perlu adanya kesepakatan regional dan standarisasi bersama antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Politik kebahasaan. Isu ini sensitif dan membutuhkan political will dari semua negara anggota. Strategi penguatannya adalah yang pertama, diplomasi intensif adalah memanfaatkan peran Indonesia di forum-forum ASEAN untuk mempromosikan bahasa Indonesia. Yang kedua, penguatan BIPA, meningkatkan kualitas dan jangkauan program BIPA di luar negeri. Ketiga, standarisasi dan kodifikasi. Terus mengembangkan dan memutakhirkan kosakata serta memastikan tata bahasa yang baku. Yang terakhir, kesimpulannya adalah yang pertama, potensi tinggi. Bahasa Indonesia memiliki landasan historis yang kuat.
basis penutur terbesar di kawasan, dan keunggulan struktural untuk menjadi alat komunikasi resmi, atau setidaknya sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN. Yang kedua ada 3 pilar kuncinya, yaitu: satu, historis, warisan lingua franca bahasa Melayu; yang kedua, sosiolinguistik, dominasi jumlah penutur dan fungsi pemersatu; yang ketiga yaitu strategis, keunggulan struktur dan peran ekonomi Indonesia. Kesimpulan yang ketiga yaitu peluang integrasi. Dengan strategi yang tepat, bahasa Indonesia dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong integrasi regional dan identitas bersama ASEAN. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.